Selamat datang kembali di mata pelajaran administrasi sistem jaringan pertemuan yang ke-14. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Baik ya. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Iya. Jadi, Baik. Oke, baik semua ya, alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat selalu. Jangan lupa ingat 3M ya, karena walaupun kita sudah pada zona hijau, tetapi virus itu belum hilang ya. Jadi ingat 3M-nya. Yo, Oke, yang gabung silakan matikan mic-nya dulu. Oke, saya ulangi. Jadi kota kita sudah memasuki zona hijau, Kota Pangkal Pinang. Walaupun memasuki zona hijau, jangan lupa tetap ingat ya, tetap ingat 3M itu, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Jadi usahakan jangan keluar kalau memang tidak perlu. Nah, tadi saat subuh sholat semua ya. Sholat ya, alhamdulillah. Karena apapun kegiatan kalian, apapun kesibukan kalian, jangan lupa untuk tetap beribadah. Apapun agamanya, tetap harus beribadah. Oke, sebelumnya kita akan mempelajari tentang kontainer. Nah, kontainer itu sendiri bagian dari virtualisasi. Jadi dalam virtualisasi itu ada dua teknik sebenarnya, ada KVM, kemudian ada LCX ya. LCX ini yang disebut dengan mode kontainer. Nah, lebih jelasnya saya presentasikan slide saya dulu. Oke, sudah muncul ya harusnya ya. Mohon konfirmasinya apakah Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi kalian bisa membaca di depannya adalah membangun VPS dengan metode kontainer. Ya, yang mana sebelumnya kita pada pertemuan ke-13 sebelumnya kita telah mempelajari tentang virtualisasi, bagaimana membangun VPS menggunakan Proxmox VA. Nah, Proxmox VA ini sebenarnya dia tidak sendiri, ya. Proxmox VA ini ada temennya, bukan temennya ya, saingannya. Nah, saingan ini ada namanya VMware, vSphere. Jadi buat kalian yang nanti insya Allah di antara salah satu dari kalian yang akan mengikuti LKS. Nah, LKS ini lomba keterampilan siswa. Salah satu materinya ya mengerti tentang teknik virtualisasi, karena virtualisasi ini sendiri digunakan pada saat lomba mau tingkat LKS nasional maupun WSC World Scale Kompetisi. Nah, itu menggunakan teknik virtualisasi juga, yang mana server-servernya berbentuk virtualisasi. Nah, software apa yang digunakan? Software yang digunakan itu ialah software namanya VMware vSphere namanya. Nanti ada lagi vSphere-nya ESXi nanti. Nah, itu salah satu saingan dari Proxmox VA. Jadi kalau versi berbayarnya itu ya vSphere ya, vSphere-nya itu, VMware vSphere-nya itu yang berbayar. Nah, saya harap nanti
pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengenal apa itu Peacepeer dan menyiapkan salah satu dari kalian untuk mengikuti lomba keterampilan siswa. Baik, jadi materi kali ini ialah membangun VPS dengan metode kontainer. Oke, next. Nah, apa yang kita pelajari, apa yang didapat dari slide ini nanti kita dapat pendahuluan, kompetensi dasar kita, tujuan pembelajarannya, nah kegiatan yang akan dilakukan secara individu di rumah masing-masing. Kemudian kegiatan ini setelah web meeting ini ada nanti full kegiatan kita di LMS. Jadi walaupun selesai web meeting bukan berarti pembelajaran kita berakhir. Tetap pembelajaran kita berakhir jam 16.00 ya. Baik, nah kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari hari ini ada dua, mengevaluasi virtual private server, kemudian mengkonfigurasi virtual private server. Oke, ini typo ya, maaf ini typo ya. Nah, jadi materi yang sebelumnya juga KD-nya menggunakan KD ini, tetapi dalam saya hitung dalam kegiatan pembelajaran dalam satu KD ini tidak bisa dilakukan dalam satu pertemuan. Jadi saya bagi dua pertemuannya. Jadi di KD ini juga sebelumnya kita telah mempersiapkan menginstalasi Proxmox VA-nya, yaitu tempat untuk kita mempelajari tentang kita akan mempelajari tentang virtual private server. Nah, di dalam Proxmox VA itu nanti akan terinstall VPS lain. Makanya ini yang disebut dengan teknik virtualisasi. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pertama, saya harap nanti bisa menyimpulkan kegiatan kita dalam mind map seperti kemarin ya, melalui peta pemikiran. Jadi peta pemikiran ini apa saja yang kita tempuh, apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita pelajari, itu kita petakan ke dalam peta-peta pemikiran kita. Jadi ini untuk mempermudah mengingat kita. Jangan lupa gunakan aplikasi MindUp. Tapi kalau memang tidak suka menggunakan aplikasi MindUp ini, boleh membuatnya menggunakan software-software yang lain, misalkan PowerPoint contohnya. Gitu. Jadi ini hanya sebagai alternatif kalau MindUp itu ya, yang link yang saya sharekan kemarin. Kemudian kalian nanti bisa menentukan spesifikasi yang akan digunakan atau spesifikasi dari VPS yang menggunakan metode kontainer tadi. Kita memilih spek-speknya. Jadi Proxmox VA yang kita bangun kemarin, nah itu kan sudah kita tentukan nih prosesornya, RAM-nya. Jadi di dalam Proxmox itu nanti kita ambil sedikit bagian-bagian yang misalkan contoh ya, saya contohkan itu RAM. Nah, RAM itu contohnya itu bisa kita set kemarin sekira 2 GB. Nah, nanti misalnya kita ambil untuk 4 server katakanlah di sana. Di dalam Proxmox itu ada 4 server atau 3 server lah. Nah, kita bagi jadi 512, 512, 512. Jadi 3 server kita bangun itu, kita misalkan kita gunakan RAM-nya 512, 512, termasuk dengan hard disk-nya. Nah, itu kalian bisa menentukan spesifikasinya, menghitungnya sendiri nanti. Kemudian kalian melakukan konfigurasi tentunya, melakukan membuat VPS-nya, kemudian melakukan konfigurasinya, menginstal aplikasi di dalamnya, seperti itu. Nanti kemudian kita melakukan pengujian ya. Nah, melakukan pengujian ini bisa dilakukan langsung di sana, kita mengakses server yang telah kita buat. Nanti kalau bisa, kalau salah satu dari kalian atau kalian semua bisa melanjutkan atau melakukan pengayaan yang lebih jauh, itu boleh saja nanti. Oke, itu yang jadi tujuan pembelajaran kita. Nah, pendahuluan sebelumnya kita telah mengenal apa itu virtualisasi. Ini sebagai pengingat saja, yaitu sebuah teknik yang saat ini banyak diterapkan untuk memenuhi kebutuhan IT yang semakin tinggi. Nah, jadi virtualisasi ini saya garis bawahi yang ini. Jadi kata kuncinya sebenarnya di sini ya. Kata kuncinya mulai dari sini, oke. Kata kuncinya sampai di sini. Jadi teknik yang saat ini banyak diterapkan untuk memenuhi kebutuhan TI.
Nah, jadi usahakan kalian mulai mengupgrade diri kalian, ya, belajar tentang teknik virtualisasi, karena semua lini core bisnis maupun tempat hosting core bisnis rata-rata mereka sudah melakukan virtualisasi. Kenapa? Ya, di sini juga ada tulisannya tuntutan untuk mengefisiensikan biaya sebenarnya. Jadi kalau dulu server itu misalkan saya contoh, misalnya saya bangun server satu digunakan untuk DNS 1, nah kemudian pengen membuat DNS kedua, itu saya harus membuat server satu lagi, membeli server satu lagi. Tapi dengan teknik virtualisasi ini, server yang pertama yang saya beli itu saya bagi-bagi, saya buat virtualisasinya seperti itu. Jadi ini kenapa ini saya taruh di saya letakkan di bagian depan teknik virtualisasi ini, ya memang ini yang akan terus ada nanti, dan kalian saya harap mengejar ini semua atau menambah ilmu kalian tidak hanya dari sekolah. Oke. Nah, kenapa dasarnya aplikasi dari berjalannya aplikasi tentu saja membutuhkan server. Nah, jadi dasarnya itu memang setiap aplikasi yang ada di muka bumi ini yang dikeluarkan beberapa startup atau perusahaan-perusahaan besar itu pasti membutuhkan server. Nah, di sana pekerjaan kita sebenarnya. Pasti membutuhkan jaringan, pasti membutuhkan infrastruktur hardware, bahkan storage-nya. Nah, dengan teknologi virtualisasi kita bisa menggunakan virtual machine dan kontainer sebagai pengganti itu semua. Lalu apa itu kontainer? Apa bedanya dengan virtual machine? Jadi ini jadi pertanyaan kita ya. Oke. Nah, kontainer. Nah, kontainer itu apa sih? Gitu kan? Kontainer itu ialah paket atau aplikasi yang mengandalkan instalasi virtual, ya. Jadi mengandalkan virtual untuk menjalankan aplikasinya yang dapat menjalankan sistem operasi kernel secara simultan tanpa memerlukan mesin virtual. Nah, jadi berbedanya di sini, gitu kan? Berbedanya di sini. Nanti kita next saja. Oke. Nah, saya ingin bertanya pada salah satu dari kalian berkaitan dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi pertanyaan yang tadi boleh nanti kalau ingin menjawab silakan tekan tombol silakan chat di Google Classroom ya. Di Google Meet silakan chat. Salah satu dari kalian Oke. Nah, jadi pertanyaan saya, apa sih virtual machine itu? Oke. Dan apa sih kontainer itu sendiri? Dalam bayangan kalian itu apa sih? Itu bagaimana cara membangunnya? Virtual mesin tuh Oke, silakan Reksi ya. kayak rekayasa perangkat lunak yang berperan sebagai pengganti komputer fisik lah. Oke, terima kasih Muhammad Reksi. Oke, Jadi, Pak. Jadi karyawan di mana? Saya ambil poin saya bisukan dulu. Nah, saya ambil poin dari yang terakhir itu. Jadi virtual mesin itu sendiri ya mesin secara virtual. Jadi komputer fisik itu sebenarnya ya fisik yang bisa kalian pegang, yang bisa kalian raba seperti itu ya. Nah, untuk virtualnya itu sendiri, jadi dalam komputer fisik itu kita bisa buat virtual. Nah, ada yang bisa menjawab tentang kontainer, atau ada yang pengen menambahkan lagi dari jawaban Reksi tadi? Zidan mungkin? Itu yang mana, Pak? Boleh menambahkan yang Reksi boleh. Pertanyaan yang kedua, nah kontainer itu apa sih? Apa pernah mendengar tentang kontainer atau pernah mencoba membangun kontainer dari Proxmox yang telah kita pelajari kemarin atau sudah mencoba seperti itu?
Boleh kalau mau menambahkan yang Lexi silakan. Kalau yang Kalau kontainer itu Pak, jadi dia tuh kayak sebuah OS. Kedengaran nggak Pak? dengar. Sebuah OS di dalam virtualisasi di dalam mesin firmware misalkan. Itu mesin firmware. Terus dia bisa menginstal paket. Jadi dia membungkus paket lain di dalam si OS ini Pak. Oke, nah tepat sekali ya jawaban Zidan tentang apa namanya tentang kontainer tadi ya. Jadi dia itu paket aplikasi sebenarnya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebenarnya pada pertemuan kali ini? Jadi oke, saya jelaskan ya. Oke, nah kegiatan yang dilakukan hari ini biasa kalian akan membaca modul yang kali ini modulnya itu bentuknya elektronik, kemudian menonton video. Video ini video media video ini media ya, media pembelajaran bantu kalian. Di sana ada contoh bagaimana cara mengaplikasikan atau menginstal kontainer ke dalam Proxmox-nya, kemudian melakukan konfigurasi. Tentunya jangan lupa seperti kemarin kegiatan kita diskusi, evaluasi dan lain-lain sebagainya. Jadi bedanya di evaluasi bedanya. Nah, bedanya di evaluasi ini sebelumnya kalian evaluasinya itu dengan apa namanya ya, dengan mengisi jawaban atau menjawab dengan pilihan ganda dan apa namanya soal esai. Nah, sekarang teknik evaluasinya saya mengambil keterampilan kalian. Jadi praktek kalian yang saya ambil untuk evaluasinya. Jadi bentuknya nanti kirimnya itu dalam bentuk screenshot kegiatan kalian, boleh ditambahkan dengan kata-katanya. Misalkan ini proses apa seperti itu. Oke, jangan lupa isi semua itu pada LKPD-nya itu kegiatannya semua. Oke. Oke, saya jelaskan apa yang akan kita lakukan seperti ini. Oke, kelihatan ya papan tulisnya ya. Mohon konfirmasinya. Siap, kelihatan. Kelihatan ya. Jadi saya pakai brush ini saja ya. Saya tes dulu ya. Oke, jadi kemarin kita telah menginstal sebuah apa ya namanya ya, sebuah software yang namanya Proxmox VA gitu ya. Di sini adalah yang namanya saya tanda dengan huruf P. Ini artinya Proxmox VA. Di sini kita telah menginstal Proxmox VA di virtual machine. Ya, kita anggap simulasinya di virtual machine, tetapi simulasi realnya itu nanti kegiatannya itu pada komputer fisik atau komputer server yang real. Jadi nanti kalau kita ada waktu tatap muka nanti kita akan mengaplikasikan ini semua ya. Nah, jadi dari Proxmox VA itu kita di dalam Proxmox VA itu akan terinstall yang namanya satu buah server lagi, tetapi dia tidak full server, tetapi dia hanya menggunakan metode kontainer. Walaupun tidak full apa namanya, tidak full dia bekerja sebagai server, tapi paket-paket yang memang telah disiapkan untuk melakukan apa ya, berfungsi sebagai server itu sendiri. Nah, dari nanti kegiatan kita setelah kita bangun ini, kita akses, kita jalankan, nanti kita akan mengujinya menggunakan komputer hostnya di sini ya. Nah, kita menggunakan komputer hostnya. Oke, maaf ya kalau gambarnya jelek. Jadi, nah nanti setelah Proxmox itu dijalankan, kalian login, nanti full materinya silakan nanti lihat di bahan ajar dan media pembelajaran. Di sana bagaimana cara apa ya, cara mengkonfigurasinya seperti itu. Jadi di dalam apa namanya, di dalam Proxmox ini ada kontainer seperti ini. Mungkin ini ya papan tulis ya mungkin kurang maksimal, tidak seperti yang ada di kelas. Jadi IP-nya silakan kamu tentukan sendiri. Untuk IP ini silakan tentukan sendiri. Kemudian Proxmox ini sama seperti yang kemarin. Kalau speknya saya spek untuk kontainernya silakan kamu create, kamu sesuaikan dengan hardware yang telah dibuat pada Proxmox ini yang sebelumnya. Oke.